Bayangkan sebuah kerajaan yang menguasai setengah dunia, pasukan mereka tak terkalahkan, kekayaan mereka tak terhingga, dan kekuasaan mereka seolah tak bertepi. Kita bicara tentang Romawi, Majapahit, dan Ottoman. Kekuatan-kekuatan ini pernah dianggap abadi, tak akan pernah runtuh. Tapi kenyataannya, mereka semua tumbang, seperti daun yang gugur dari pohon. Dan bukan cuma mereka, bahkan di zaman modern, kekaisaran seperti Uni Soviet pun hancur. Kenapa? Apa ada kutukan yang membuat semua kerajaan besar pasti jatuh? Atau ada pola rahasia yang tersembunyi di balik keruntuhan mereka semua? Di video ini, kita akan coba bedah pola tersebut. Halo, selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan menyelam sejarah. Tapi bukan sekadar menghafal tanggal dan nama. Kita akan mencari benang merah di antara kisah-kisah kejatuhan kekaisaran terbesar di dunia, dari Romawi kuno hingga Uni Soviet modern. Kita akan lihat mengapa mereka gagal mempertahankan kekuasaannya. Seringkali kita berpikir bahwa kekuasaan itu mutlak. Sebuah kerajaan runtuh karena diserang musuh dari luar. Padahal, seringkali penyebab utama itu justru datang dari dalam. Korupsi, perpecahan, dan masalah ekonomi adalah penyakit yang bisa menggerogoti sebuah kekaisaran dari dalam, membuatnya rapuh dan akhirnya hancur. Ini bukan cuma cerita masa lalu, tapi juga pelajaran berharga untuk kita semua. Kita akan pecah pembahasan ini menjadi 3 bagian. Pertama, kita akan lihat contoh nyata dari beberapa kekaisaran besar. Kedua, kita bedah faktor-faktor berulang yang jadi penyebab keruntuhan. Dan ketiga, kita akan tarik benang merahnya ke kehidupan kita sekarang. Siap? Mari kita mulai. Untuk memahami pola keruntuhan, kita harus lihat dulu kasus-kasus konkretnya. Mari kita mulai dari yang paling terkenal, Kekaisaran Romawi. Banyak sejarawan berdebat tentang penyebab jatuhnya Romawi. Tapi satu hal yang pasti, keruntuhan itu bukan cuma soal serangan suku barbar. Itu cuma pukulan terakhir. Jauh sebelum itu, Romawi sudah sakit dari dalam. Ada krisis ekonomi yang parah, inflasi yang gila-gilaan, dan korupsi yang meluas di kalangan pejabat. Kekaisaran yang begitu besar akhirnya runtuh karena tidak bisa mengelola diri sendiri. Sekarang kita lompat ke Indonesia. Kita punya Kekaisaran Majapahit. Jauh sebelum Romawi tumbang, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Tapi lagi-lagi, keruntuhan datang dari dalam. Setelah wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada, terjadi Perang Paregreg, yaitu perang saudara antara keturunan raja. Perang ini menguras kekuatan dan sumber daya kerajaan. Di saat yang sama, wilayah-wilayah bawahan mulai memberontak dan pengaruh Islam mulai menyebar, menggerus legitimasi kekuasaan Majapahit yang berbasis Hindu-Buddha. Akhirnya, Majapahit bukan hancur dalam satu pertempuran besar, tapi pecah perlahan-lahan dari dalam. Kemudian, ada Kesultanan Ottoman. Kekaisaran ini berkuasa selama lebih dari 6 abad, tapi di abad ke-19, mereka sudah dikenal sebagai si sakit di Eropa. Apa penyakitnya? Mereka gagal beradaptasi dengan revolusi industri yang terjadi di Eropa. Ekonomi mereka stagnan. Sementara negara-negara Eropa makin maju. Mereka juga terjerat utang besar yang membiayai perang dan gaya hidup mewah para sultan. Pukulan terakhirnya adalah kekalahan di Perang Dunia I yang memicu gerakan nasionalisme di wilayah-wilayah kekuasaan mereka. Akhirnya pecah jadi banyak negara. Terakhir, dan ini yang paling relevan dengan kita, Uni Soviet, sebuah adidaya di abad ke-20. Kekuatan militer mereka tak tertandingi. Tapi, di balik itu semua, ekonominya rapuh. Sistem ekonomi terpusat yang mereka anut sangat tidak efisien. Di satu sisi, mereka habiskan triliunan dolar untuk bersaing dalam perlombaan senjata melawan Amerika Serikat. Sementara di sisi lain, rakyatnya kesulitan mencari makanan dan kebutuhan sehari-hari.
Pada akhirnya, program reformasi yang disebut Glasnost dan Perestroika justru membuka kotak Pandora yang memicu kemarahan rakyat dan tuntutan kemerdekaan dari negara-negara bagian, membuat kekaisaran komunis ini runtuh dengan sendirinya. Dari 4 contoh itu, kita bisa lihat ada satu kesamaan. Keruntuhan tidak pernah terjadi hanya karena satu faktor. Itu adalah akumulasi masalah internal yang membuat kekaisaran rapuh dan akhirnya tumbang saat mendapat tekanan dari luar. Lantas, apa saja faktor-faktor berulang itu? Sekarang kita bedah. Apa sih benang merahnya? Apa faktor-faktor berulang yang selalu muncul di balik keruntuhan kekaisaran-kekaisaran tadi? Ada 3 hal utama yang selalu jadi penyebabnya. Pertama, korupsi dan ketidakstabilan politik. Korupsi bukan cuma soal uang. Itu adalah kanker yang menggerogoti legitimasi sebuah kekuasaan. Saat pejabat hanya memikirkan kepentingan pribadi, rakyat kehilangan kepercayaan. Ini terjadi di Romawi, di mana pejabatnya menyalahgunakan kekuasaan untuk kekayaan. Ini juga terjadi di Uni Soviet, di mana para elit punya akses ke barang-barang mewah, sementara rakyatnya antre berjam-jam hanya untuk roti. Ketika kepercayaan hilang, pemerintah tidak lagi efektif. Sistem yang seharusnya bekerja untuk rakyat justru jadi alat penindasan. Kedua, pemberontakan dan disintegrasi sosial. Kekaisaran biasanya punya populasi yang sangat beragam. Mereka menyatukan berbagai suku, etnis, dan agama. Selama kekaisaran kuat, perbedaan itu bisa dikelola. Tapi, begitu pusat kekuasaan melemah, gesekan dan ketegangan yang terpendam akan meledak. Di Majapahit, Perang saudara membuat wilayah-wilayah bawahan merasa tidak lagi loyal. Di Ottoman, kebangkitan nasionalisme di Balkan memicu revolusi yang menuntut kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa sebuah kekaisaran bisa runtuh bukan hanya karena musuh dari luar, tapi juga karena perpecahan dari dalam. Gerakan separatisme atau pemberontakan seringkali menjadi peluru yang menembus ke jantung kekuasaan. Ketiga, masalah ekonomi yang tidak berkelanjutan. Ini adalah faktor yang paling krusial. Kekaisaran butuh uang untuk membiayai pasukan, birokrasi, dan proyek-proyek besar. Tapi, ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, atau ketika ekonomi tidak mampu beradaptasi, keruntuhan tinggal menunggu waktu. Romawi terjerat inflasi parah. Ottoman terlilit utang ke Eropa. Uni Soviet terjebak dalam perlombaan senjata yang boros. Semua ini menunjukkan bahwa tanpa pondasi ekonomi yang kuat, tidak ada kekaisaran yang bisa bertahan selamanya. Sebuah kekaisaran bisa runtuh hanya karena tidak bisa memberi makan rakyatnya atau membayar tentaranya. Sebagai contoh modern, kita bisa lihat kasus Yunani di era krisis utang Eropa. Meskipun bukan kekaisaran, negara ini nyaris kolaps karena manajemen keuangan yang buruk, korupsi, dan utang yang menumpuk. Kasus ini menjadi pengingat bahwa pola-pola keruntuhan kekaisaran ini masih relevan sampai sekarang, bahkan di era demokrasi. Ketiga faktor ini saling berkaitan. Korupsi memicu ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik memicu pemberontakan. Dan semua itu diperparah oleh ekonomi yang goyah. Jadi, keruntuhan sebuah kekaisaran itu seperti domino. Sekali satu domino jatuh, yang lain akan ikut jatuh sampai semuanya hancur. Setelah melihat pola itu, lantas apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Apa gunanya kita membahas sejarah Romawi atau Majapahit di tahun 2025? Pelajarannya relevan banget. Sebuah negara atau bahkan sebuah organisasi bisa runtuh bukan hanya karena musuh dari luar, tapi karena penyakit yang ada di dalam. Korupsi, perpecahan, dan ekonomi yang rapuh adalah virus yang bisa menyerang siapa saja dan kapan saja. Jadi, kalau kita mampu membangun masa depan yang lebih baik, kita harus belajar dari masa lalu. Kita harus menjaga sistem kita tetap bersih dari korupsi. Kita harus belajar menghargai perbedaan untuk menghindari perpecahan, dan kita harus memastikan ekonomi kita berkelanjutan. Tidak hanya menguntungkan segelintir orang. Ini bukan tugas pemimpin saja, tapi tugas kita semua. Sebagai individu,
kita punya peran penting. Pertama, jangan apatis. Cari tahu tentang isu-isu yang terjadi di sekitar kita. Pahami mengapa harga barang naik atau mengapa ada konflik sosial. Kedua, jadilah warga negara yang kritis. Jangan mudah terpercaya pada narasi tunggal, apalagi yang memecah belah. Cari tahu kebenaran dari berbagai sumber yang kredibel. Ketiga, dukung transparansi. Suarakan pendapatmu, laporkan jika ada ketidakberesan, dan hargai integritas. Karena pada akhirnya, sebuah negara adalah cerminan dari rakyatnya. Jika kita ingin negara kita kuat, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita mungkin tidak bisa mencegah semua kekaisaran atau negara runtuh, tapi dengan belajar dari kesalahan masa lalu, kita bisa mencoba membangun sebuah sistem yang lebih adil, lebih kuat, dan lebih tahan lama. Sebuah sistem yang bukan hanya tentang kekuasaan, tapi juga tentang kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Jadi, keruntuhan kekaisaran bukanlah takdir, melainkan hasil dari kombinasi kegagalan internal yang bisa kita pelajari dan hindari. Bagaimana menurutmu? Apalagi faktor yang bisa membuat sebuah kekuasaan besar runtuh? Atau kamu punya sudut pandang lain dari sejarah yang kita bahas? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and subscribe agar tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.